Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan topik ke-33 dari 40 topik. Pengangkutan laut dalam konteks hukum dagang. Disediakan di channel Global Tutorial. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatan. Kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun dan menggunakan tenaga mekanik, tenaga angin, dan tenaga atau kendaraan yang didukung mekanis serta alat apung dan bangunan yang tidak berpindah-pindah. Pengertian kapal menurut pasal 309 ayat 1 KUHD, adalah semua alat berlayar, apapun namanya dan sifatnya. Yang termasuk kapal adalah kapal karam, mesin keruk, dan alat pengangkut. Alat berlayar adalah benda yang mampu berlayar atau benda diperuntukkan bagi pelayaran. Kapal laut adalah kapal untuk pelayaran di laut atau diperuntukkan bagi hal itu. Diperuntukkan, hakikat didaftarkan untuk apa? Apakah untuk kapal laut atau perairan darat? Yang tidak termasuk kapal laut menurut pasal 310 KUHD adalah kapal perang, kapal milik pemerintah, kapal penolong, kapal nelayan, dan kapal yang bobot matinya kurang dari 20 meter kubik. Kapal laut Indonesia berdasarkan pasal 311 KUHD sebagai berikut, setiap kapal yang dianggap sebagai kapal oleh ketentuan Ordonansi Kapal tahun 1935, yaitu kapal yang telah diberi kebangsaan Indonesia atau izin sebagai penggantinya, kecuali izin tersebut tidak berlaku lagi. Kapal yang dimiliki WNI adalah kapal yang 2 atau 3 bagian atau lebih dimiliki seorang atau beberapa WNI. Tujuan pelayaran adalah memperlancar arus perpindahan orang dan barang melalui perairan dengan mengutamakan perlindungan pelayaran nasional dalam rangka menunjang tujuan pembangunan. Pendaftaran kapal. Kapal didaftar oleh pegawai pencatat atau pendaftaran dan penataan balik nama kapal. Pada awalnya, hal tersebut dilakukan oleh 1. Hakim yang merupakan pejabat pendaftar benda tetap. 2. Kepala Pelabuhan. 3. Diganti Kepala Kantor Pendaftaran, Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1955. 4. Syahbandar berdasarkan Kepres Nomor 219 Tahun 1958. 5. Inspektur Keselamatan Kapal, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Tahun 1964. 6. Syahbandar berdasarkan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 1970. Kapal terdaftar sebagai benda tetap diatur pasal 314 KUHD, 1. Dapat dibebani hipotek. 2. Tidak berlaku pasal 1977 KUH Perdata. Kebangsaan kapal. Kebangsaan kapal terdapat pada pengaturan pasal 311 KUHD Jo Keputusan Raja, Besluit. Bukti kebangsaan itu meliputi bendera kapal dan surat kapal. Surat kapal terdiri atas berikut ini. 1. Surat laut. Surat laut adalah surat yang didapat dari Menteri Perhubungan untuk kapal yang berbobot mati 500 meter kubik ke atas, yang bukan kapal nelayan, dan bukan kapal pesiar untuk jangka waktu tertentu. 2. Pas kapal. Pas kapal adalah surat untuk kapal yang tidak dapat diberi surat laut. Hal ini ada 2 macam. A. Pas tahunan, yaitu untuk kapal berbobot mati antara 20 meter kubik sampai dengan 500 meter kubik dalam jangka waktu 1 tahun hingga 15 bulan. B. Pas kecil atau biru untuk kapal yang isi kotomnya kurang dari 20 meter kubik dalam jangka waktu tidak tertentu, tetapi tiap tahun harus ditunjukkan kepada pejabat. 3. Surat laut sementara. Surat laut sementara adalah surat yang diberikan kepada kapal yang dipesan dari luar negeri yang akan dibawa ke Indonesia. Surat itu diperoleh dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia dengan syarat sudah memiliki bukti pemilikan, pemiliknya WNI, dan penduduk Indonesia. Jangka waktunya adalah 1 tahun kemudian setelah sampai di Indonesia harus diganti dengan surat laut. 4. Izin tertulis untuk berlayar. A. Izin ini dapat untuk berlayar sekali atau beberapa kali. Dapat diperoleh dari Menteri Perhubungan, pejabat konsuler Republik Indonesia, di luar negeri asal telah memenuhi syarat. B. Izin juga dapat diminta untuk kapal yang dalam perjalanan ke Indonesia atau terhadap kapal yang dapat diberi pas kapal. Stelsel pendaftaran kapal. Ada 2 stelsel, yaitu stelsel deklaratif dan stelsel konstitutif. Indonesia menganut stelsel deklaratif yang negatif. Dalam pendaftaran ini, pejabat meneliti surat-surat secara formal, tidak secara material, tidak pasif, tetapi terbuka, itu artinya dapat membuat turunan daftar induk. Ada 3 daftar pendaftaran. 1. Daftar harian, diurus pegawai pembuat. 2. Daftar induk, pendaftaran balik nama. 3. Daftar pusat, dibuat oleh pejabat Ditjen Perhubungan Laut. Prosedur pendaftaran kapal.
Pendaftaran kapal dilakukan di kantor pendaftaran dan pencatatan balik nama dengan syarat-syarat berikut. 1. Surat bukti milik. 2. Surat kebangsaan kapal. 3. Surat ukuran kapal. 4. Surat kesaksian Syah Bandar. 5. Surat laporan taksasi harga kapal. 6. Surat kuasa untuk menyetor bea balik nama. 7. Surat setoran leges. 8. Surat kuasa dari pemilik. Jika kapal terdaftar sebagai benda tetap berdasarkan pasal 314 KUHD, perhatikan hal berikut. 1. Dapat dibebani hipotek. 2. Tidak berlaku pasal 1977 KUH Perdata. 3. Setelah surat tersebut diserahkan kepada pejabat, ia mendapat gros akta yang diserahkan kepada pemilik. Selesailah proses pendaftaran. Pendaftaran kapal dalam pembangunan meliputi hal berikut. 1. Pemilik tidak bebas menentukan tempat pendaftaran kapal di daerah hukum tempat galangan kapal, tempat kapal dibangun. 2. Sifat pendaftaran itu sementara, yaitu sampai saat kapal dipakai. Pengalihan kapal, penyerahan. 1. Jika ada jual beli dengan cara pencatatan balik nama, pembeli mendapat gros akta. 2. Pelelangan umum dengan pembuatan akta oleh pegawai berdasarkan putusan hakim pendaftar kapal. 3. Pencabutan hak berdasarkan dengan membuat akta peralihan hak. 4. Perbuatan hukum pegawai pendaftar kapal. 5. Putusan hakim dengan tuntutan. Ada 2 ajaran pembatalan pendaftaran kapal sebagai berikut. 1. Ajaran kausal, hubungan perjanjian obligator dan penyerahan bersifat sebab akibat. 2. Ajaran abstrak, perjanjian obligator dengan penyerahan terpisah. Pencoretan pendaftaran kapal. 1. Kapal karam. 2. Musnahnya kapal yang dipertanggungkan, diatur dalam pasal 66 ayat 7 KUHD. 3. Kapal yang dibongkar, ditutuh. 4. Kapal laut yang kehilangan sifat sebagai kapal Indonesia. Pembebanan hipotek atas kapal. 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan KUH Perdata. 2. KUHD Pasal 314, 315, dan Pasal 315 huruf A, B, C, KUHD. 3. Prinsip hipotek kapal diatur Pasal 315 huruf C angka 1 KUHD. 4. Pasal 1178 KUH Perdata. Melarang memperjanjikan dalam hipotek, pemegang hipotek mengadakan klausul yang kepadanya memberikan wewenang untuk memiliki benda jaminan. Pada Pasal 1179 ayat 2, klausul disebutkan bahwa pemegang hipotek diwenangkan menjual lelang benda jaminan apabila pada waktunya uang pokok pinjaman beserta bunganya tidak dibayar. Klausul tersebut harus didaftar pada pegawai pendaftar hipotek. Kalau tidak, pembebanan hipotek tidak mempunyai kekuatan hukum. Kapal yang dihipotekkan dapat disewakan menurut Pasal 315 huruf C angka 2 KUHD dan Pasal 1185 KUH Perdata. Syarat-syaratnya sebagai berikut. 1. Diperjanjikan terlebih dahulu, klausul tersebut harus didaftarkan. 2. Kapal tersebut hanya dapat dicharterkan menurut perjalanan. Dilarang dicharterkan menurut waktu. Mengapa? Pada tagihan istimewa atas kapal dan muatan Pasal 1134 KUH Perdata, Undang-undang memberikan kedudukan lebih tinggi kepada kreditor berdasarkan sifat tagihannya. Tagihan yang didahulukan diatur pada Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata mengenai hipotek, gadai, dan tagihan istimewa. Menurut Pasal 316 huruf A ayat 3 KUHD, hak tagihan istimewa lebih tinggi dari hipotek dan gadai. Bentuk piutang istimewa. 1. Bentuk piutang istimewa atas kapal 316 KUHD. A. Biaya lelang sita kapal. B. Piutang yang terbit dari perjanjian perburuhan. C. Uang tolong, uang panda, uang petunjuk, dan uang pelabuhan. D. Piutang yang timbul dari tubrukan kapal. 2. Bentuk piutang istimewa muatan kapal, Pasal 317 KUHD. A. Biaya lelang sita muatan. B. Tagihan pembiayaan uang tolong dan afarij umum. C. Tagihan yang terbit dari perjanjian pengangkutan. 3. Eksekusi kapal asing, Pasal 318 huruf B KUHD. Jika ada kapal asing yang dilelang sita di Indonesia, hasil pendapatannya harus dibagi menurut Pasal 318 KUHD. Ilmu pengetahuan mengatur hukum yang berlaku bagi kapal yang dieksekusi ada 3 macam. A. Berlaku hukum bendera kapal. B. Berlaku hukum tempat eksekusi, lex fori executions. C. Berlaku tempat timbulnya tuntutan. Asas hukum tempat eksekusi hanya berlaku bagi tala tingkat piutang istimewa dan tidak berlaku hipotek atas kapal. Keselamatan penumpang pengangkutan laut. Pengertian keselamatan penumpang secara sederhana diartikan bahwa tidak ada gangguan dalam pelayaran.
Masalah keselamatan pelayaran lebih dititikberatkan pada unsur keselamatan kapal sebagai alat pengangkutan laut, khususnya untuk keselamatan jiwa atas kapal yang sedang berlayar di laut. Pengertian keselamatan kapal di dalam pelayaran mencakup segi nautis dan teknis kapal yang meliputi konstruksi kapal, perlengkapan, alat-alat penolong, dan pengawakan kapal. Keselamatan pelayaran dalam arti sempit adalah keselamatan kapal yang pengoperasiannya ditentukan oleh kecakapan dan kemampuan para awak kapal. Apabila keselamatan pelayaran terabaikan, jelas hal itu akan menimbulkan banyak kecelakaan kapal di laut. Hal ini akan menghambal kelancaran pengangkutan. Keselamatan memegang peranan sangat penting dan menentukan kelancaran angkutan laut. Oleh karena itu, peraturan mengenai keselamatan pelayaran dipandang sebagai aturan hukum yang prinsipil yang akan memberi jaminan terhadap penyelenggaraan pengangkutan yang aman dan lancar. Faktor utama yang menyebabkan kecelakaan secara umum sebagai berikut. 1. Kondisi tidak aman. Keselamatan pelayaran yang menyangkut kondisi mekanik atau fisik yang dapat mengakibatkan kecelakaan. 2. Tindakan tidak aman dari manusia adalah kecenderungan perilaku dan sikap yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Faktor-faktor yang memengaruhi kecelakaan pelayaran sebagai berikut. 1. Faktor kondisi kapal yang tidak layak laut. 2. Kondisi awak kapal atau nahoda yang tidak mampu atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. 3. Faktor sarana bantu navigasi yang meliputi rambu-rambu, suar, dan lain-lain. 4. Faktor SAR, Search and Rescue, usaha pencarian dan pertolongan. 5. Faktor keadaan cuaca, berembusnya angin kencang mengakibatkan robeknya lambung kapal. 6. Syah bandar yang menentukan kapal itu layak atau tidak. 7. Penumpang sering tidak menaati peraturan, misalnya dilarang merokok, tetapi tetap saja merokok di tempat terlarang. Pelayaran berkaitan dengan kapal yang bergerak di perairan laut yang tentu selalu mengalami bahaya. Sifat kapal adalah benda bergerak yang oleh undang-undang dianggap sebagai benda tetap, sedangkan fungsinya sebagai sarana perdagangan adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai. Dengan demikian, timbullah persoalan perniagaan. Pengusaha, Pasal 320 KUHD. Pengusaha kapal atau rater adalah mereka yang mengoperasikan kapal untuk pelayaran di laut yang dikemudikan sendiri atau oleh seorang nahoda yang dipekerjakan di bawah perintahnya. Nahoda. Nahoda diatur dalam Pasal 343 KUHD. Nahoda adalah awak kapal yang memimpin kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 341 KUHD. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal sesuai ketentuan dalam buku sijil, daftar nama awak kapal. Peranan pengusaha kapal adalah mencarterkan kapal dan mempergunakan kapal untuk pengangkutan. Hubungan antara nahoda dan pengusaha dapat dilihat dalam Pasal 399 KUHD berikut. 1. Nahoda adalah buruh utama dari pengusaha kapal. 2. Tanggung jawab pengusaha terhadap segala perbuatan nahoda dilaksanakan dalam jabatannya. 3. Kalau nahoda berbuat melampaui wewenangnya, dia sendiri yang harus bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 373 KUHD. 4. Kapal berada dalam pelabuhan adalah tanggung jawab pengusaha. Kalau di luar pelabuhan, tanggung jawab nahoda. Peranan nahoda sebagai berikut. 1. Penjamin uang dengan jaminan barang. Hal ini diatur dalam Pasal 365 KUHD. 2. Penandatanganan pesanan. 3. Menahan seseorang yang melanggar. Hal ini diatur dalam Pasal 386-388 KUHD. 4. Pencatat kelahiran. 5. Notaris, wasiat, kewajiban pengangkut penumpang. Pasal 522 ayat 1 KUHD sebagai berikut. 1. Mengangkut penumpang sampai tempat tujuan dengan selamat. 2. Menjaga keselamatan penumpang dan keamanan mulai saat masuk kapal sampai keluar kapal. 3. Menjaga jangan sampai terjadi keterlambatan. 4. Pembatasan tanggung jawab. 5. Pengangkut, diatur dalam Pasal 524 KUHD. Dilarang pengangkut memperjanjikan, tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap kerugian penumpang. Perjanjian yang isinya demikian batal demi hukum. Mengenai kerugian karena kematian, perhatikan Pasal 522 ayat 3 KUHD sebagai berikut. 1. Pengangkut wajib membayar ganti kerugian yang diderita suami atau istri, anak, dan orang tua yang ditanggung. 2. Pengangkut juga bertanggung jawab terhadap segala perbuatan buruh dalam pengangkutan dan segala benda yang dipakai untuk menyelenggarakan pengangkutan, diatur dalam Pasal 523 KUHD. Pengangkutan penumpang kapal dibedakan sebagai berikut. 1. Pengangkut yang pengusaha kapal, raider. 2. Pengangkut yang bukan pengusaha kapal. 3. Pengusaha kapal selaku pengangkut artinya bertanggung jawab terhadap semua penumpang yang diangkut.
Pengangkut yang bukan pengusaha kapal artinya tidak lebih bertanggung jawab pada sebagian atau beberapa bagian penumpang kapal. Sementara itu, pengangkut yang pengusaha artinya menguasai seluruh kapal. Perantara dalam pelayaran. 1. Ekspeditor adalah orang yang mencarikan pengangkut bagi pengirim barang melalui laut atau darat. 2. Kargador adalah perantara dalam jual beli kapal, charter kapal, dan sewa kapal. Akan tetapi, ia juga dapat melakukan bongkar muat barang, menarik uang angkut dan melakukan ekspedisi barang yang telah dibongkar. 3. Konvoi loper adalah perantara khusus yang membebani diri untuk mengusahakan masuk atau keluarnya kapal dan membayar pajak. 4. Stevedore adalah pengusaha yang bersedia untuk mengerjakan stowage, menyusun dan mengatur barang di kapal. 5. Lighter company adalah pengusaha yang menyediakan kapal kecil untuk bongkar muat barang di luar pelabuhan, tidak melalui dermaga. 6. Chandlers adalah pengusaha yang menawarkan jasanya dalam bidang penyediaan perlengkapan dan bahan makanan bagi kapal. 7. Perfimen adalah usaha yang ditujukan untuk penampungan dan penumpukan barang yang dilakukan pengusaha gudang-gudang dan lapangan. 8. Charter kapal adalah penggunaan kapal milik orang lain yang sudah dilengkapi kru kapal dan segala sesuatunya serta siap untuk dioperasikan. Menyewa kapal adalah pengusaha kapal milik orang lain yang tidak menyiapkan kru kapal dan belum siap untuk beroperasi serta belum ada pelautnya. Perjanjian charter kapal tidak harus ada perjanjian tertulis. Pasal 454 KUHD menyatakan bahwa memperbolehkan masing-masing pihak boleh menuntut agar dibuat perjanjian, charter party. Selain itu, perjanjian ini bersifat non-sensual. Makelar, kargador, sebagai penerima kuasa mutlak bertanggung jawab pada diri sendiri berdasarkan pasal 455 KUHD. Berbeda dengan pemegang kuasa yang diatur pasal 1806 KUH Perdata, pemegang kuasa di sini tidak bertanggung jawab. Kapal yang dicarter harus laik laut dan mempunyai sifat berikut. 1. Kebendaan, pasal 456 KUHD. 2. Perjanjian sewa menyewa, pasal tahun 1576 sampai tahun 1578 KUH Perdata. Isi perjanjian charter kapal berdasarkan pasal 460 KUHD sebagai berikut. 1. Memelihara kapal yang harus selalu laik laut. 2. Melengkapi kapal dengan baik. 3. Melengkapi dengan pelaut yang baik. 4. Melengkapi kapal dengan peralatan yang baik. 5. Mencukupi bahan bakar, kalau diperlukan. Kapan perjanjian charter kapal berakhir? Berdasarkan pasal 462-465 KUHD, perjanjian tersebut berakhir ketika 1. Kapal musnah. 2. Kapal hilang. 3. Kapal rusak. 4. Uang charter tidak dibayar, dan sebagainya. Kerugian laut. Kerugian laut diakibatkan adanya tubrukan kapal. Dalam pasal 534-544 huruf A KUHD, kapal karam, diatur dalam pasal 545-568 KUHD, dan pasal 696-740 KUHD. Tubrukan kapal adalah bencana laut yang menjadi sumber kerugian yang timbul pada salah satu pihak atau kedua pihak. Bukan perbuatan hukum, sebagai perjanjian yang diatur pasal 1313 KUH Perdata, tetapi akibatnya diatur oleh Undang-Undang Pasal 1233 KUH Perdata. Pengertian tubrukan. Pengertian tubrukan adalah penyentuhan karena cara berlayar yang bertentangan dengan undang-undang dan perjanjian. Kerugian berdasarkan pasal 544 ada pada kapal lain, barang, dan orang. Misalnya, kapal menabrak benda tetap lain, seperti dermaga atau rambu-rambu. Siapa yang bersalah dalam tubrukan kapal? Dalam praktik, apabila tidak diketahui siapa yang salah, kebetulan, overmah, dan keraguan-raguan, berdasarkan pasal 535 KUHD, kerugian dipikul bersama. Jika kesalahan pada salah satu pihak, kesalahan ditanggung pengusaha kapal, hal ini diatur dalam pasal 536. Kesalahan pada kedua pihak, hal ini diatur dalam pasal 537 KUHD, didasarkan menurut imbangan, keputusan hakim, dan kalau yang meninggal, ahli waris dapat meminta ganti kerugian kepada pihak yang salah. Yang berwenang mengadili tubrukan kapal menurut pasal 534 KUHD adalah hakim di tempat tergugat, hakim tempat kapal tergugat telah didaftar, dan hakim daerah kapal disita. Dalam praktik, kerugian dapat dituntut dengan dua cara, gugatan atas tubrukan, dan gugatan atas perjanjian, penggantian hanya satu. Kapal karam, kapal terdampar. Penentuan barang di laut, kewenangan menolong, dan akibat pemberian pertolongan. Terdapat campur tangan penguasa. Evenement adalah bahaya laut yang benar terjadi di laut. 1. Orang yang ada di dalam kapal tenggelam. 2. Barang dalam kapal tenggelam. 3.
Alat perlengkapan yang lepas dari kapal. 4. Kapal pecah atau terdampar di pantai. Kapal dalam keadaan bahaya dapat ditolong. Perbuatan dapat diberi akibat hukum sebagai berikut. 1. Kapal menolong orang atau barang yang terapung di laut, wajib mengembalikan. 2. Orang menemukan barang yang terdampar di pantai. Kedua hal tersebut berhak mendapat uang tolong dari pemiliknya atau pengusaha kapal yang tenggelam. Asas traktat ini dikenal Traktat Brussels, no cure no pay ini tidak dikenal di Indonesia. Asas dalam pemberian pertolongan yang dikenal di Indonesia diatur dalam pasal 545-546 KUHD. Tanpa persetujuan yang ditolong, tidak seorang pun dapat memberi pertolongan. Yang mengizinkan pemberian pertolongan adalah nahoda. Hak dan kewajiban penolong diatur dalam pasal 547 KUHD setelah menolong sebagai berikut. 1. Penolong wajib menyerahkan barang-barang dan kapal yang ditolong kepada pemilik barang dan nahoda. 2. Penolong berhak mendapat uang tolong. Jaminan uang tolong, pengusaha kapal pasal 568 huruf D KUHD. Penolong melakukan kegiatan yang berakibat terhadap hal berikut. 1. Kapal penolong menyebabkan kapal lain ditolong. 2. Kapal penolong melakukan pencurian. 3. Kapal penolong tetap menolong walaupun sudah dilarang menolong. Sanksi terhadap perbuatan tersebut adalah hakim dapat menghapus atau memotong uang tolong. Search and Rescue diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951. Yaitu badan nasional yang beroperasi di bawah koordinasi Angkatan Udara sebab pencarian barang atau kapal memakai pesawat udara. Afarij, pasal 696-740 KUHD mengenai asas Lex Rodia de Jactu adalah pembuangan barang-barang ke laut demi keselamatan kapal dan muatan. Asas yang mendasari Afarij sebagai berikut. Apabila untuk keselamatan kapal dan barang muatan terpaksa dilakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian, pengeluaran ongkos luar biasa dibebankan pada mereka yang diselamatkan dan diusahakan dengan cara-cara membuang barang atau mengeluarkan ongkos tersebut. Sudah sewajarnya apabila seluruh kerugian dan ongkos-ongkos yang dibebankan kepada orang yang dengan perbuatannya itu barang-barang menjadi selamat, orang itu adalah pemilik kapal, pemilik barang muatan, dan pengangkut. Pemilik kapal mendapat keuntungan karena kapalnya selamat. Pemilik barang muatan mendapat keuntungan karena barang-barangnya selamat. Sementara itu, pengangkut mendapat keuntungan karena dia menerima uang angkutan sebagaimana biasa. Afarij mengandung dua unsur, a. Ongkos luar biasa, b. Kerugian yang menimpa kapal dan muatannya. Pengertian Afarij menurut pasal 696 KUHD sebagai berikut, a. Segala biaya luar biasa yang dikeluarkan untuk kepentingan kapal dan barang yang dimuat. b. Seluruhnya dipertanggungkan terhadap penuntutan ganti kerugian kapal dan pelaksanaan pembebanan. Ada dua macam afarij menurut pasal 698 KUHD sebagai berikut, a. Afarij umum, afarij grosse, dibebankan pada barang dan kapal. Hal ini diatur dalam pasal 699 KUHD. Syarat afarij umum, 1. Peristiwa tidak pasti. 2. Keadaan darurat. 3. Unsur kesengajaan. 4. Tujuan keselamatan kapal dan barang. 5. Keselamatan kapal dan muatan. B. Afarij khusus, zondere afarij, dibebankan bagi masing-masing pihak yang menderita kerugian atau mengeluarkan biaya luar biasa. Pengertian afarij khusus. Hal ini diatur dalam pasal 740 KUHD, sebagai berikut, segala kerugian, kerusakan, dan biaya yang tidak disebabkan dengan sengaja untuk keselamatan kapal dan barang atau muatan. Namun, telah dikeluarkan karena untuk keperluan kapal saja atau muatan saja. Syarat-syarat afarij khusus, a. Penyebab peristiwa tidak pasti. B. Kesengajaan, tidak ada kesengajaan untuk melakukannya. C. Tujuan untuk kepentingan kapal atau barang sendiri. Pertanggungan laut. Pertanggungan laut tidak terbatas pada lingkungan laut saja, tetapi termasuk pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan perairan darat. Hal ini diatur dalam pasal 687 KUHD. Bahaya yang ditanggung tidak terbatas pada bahaya yang biasa terjadi di laut, tetapi mengenai pertanggungan terusan. Yang terjadi selama perjalanan misalnya adalah kebakaran di pelabuhan. 1. Unsur-unsur pertanggungan laut. A. Pertanggungan laut mempunyai dua objek bahaya, yaitu kapal dan barang muatan. B. Jumlah bahaya yang dipertanggungkan ada yang bersumber dari bahaya alam, ombak, cuaca, dan lain-lain, serta ada yang bersumber dari orang, yaitu nahoda dan awak kapal. 2. Benda pertanggungan laut. A. Lunas kapal. B. Alat perlengkapan perang. C. Pihak ketiga. Hal ini diatur dalam pasal 593 KUHD. 3. Sumber hukum. A. Buku 2 KUHD pasal 595-685, pasal 686-695.
B. Pasal 709 atau 721 KUHD tentang afarij. C. Pasal 744 KUHD tentang berakhirnya perikatan. D. Pasal 246 sampai 286 KUHD tentang asuransi pada umumnya. 4. Polis khusus atau polis pembangunan adalah polis mengenai kapal yang sedang dibangun terhadap bahaya yang mungkin mengancam. 5. Benda pertanggungan laut. Hal ini diatur dalam pasal 593 KUHD. A. Kasko atau kapal kosong dan lunas kapal. B. Segala alat perlengkapan kapal. C. Segala kepentingan hidup bagi kapal dan seisinya. D. Barang muatan uang angkutan yang akan diperoleh. E. Bahaya perbudakan. F. Keuntungan yang diharapkan. 6. Jenis pertanggungan, diatur dalam pasal 594 KUHD. A. Dapat ditutup untuk seluruh atau sebagian dari barang yang bersangkutan, bersama-sama, atau masing-masing. B. Dalam waktu damai atau perang. C. Untuk perjalanan pergi atau pulang. D. Untuk seluruh bahaya laut. E. Atas kabar baik dan kabar buruk. 7. Pertanggungan inkuvus adalah pertanggungan laut yang kapalnya tidak jelas. Misalnya orang mendapat kabar bahwa dia akan menerima barang tertentu yang akan dikirimkan dari luar negeri dengan kapal. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang keadaan kapal. Hal ini diatur dalam pasal 595 KUHD. Syarat adanya pertanggungan inkuvus apabila dalam polis dinyatakan A. Tertanggung betul-betul tidak mengetahui kapal yang akan memuat barang-barangnya. B. Tanggal dan nama penanda tangan surat pengantar yang terakhir. Pengangkutan diselenggarakan oleh perusahaan angkutan, sedangkan kapalnya dijalankan oleh awak kapal yang dipimpin nahoda yang dalam perjalanan pengangkutan barang atau penumpang menghadapi banyak bahaya, baik laut sendiri, cuaca, maupun bahaya laut. Banyak terjadi bahaya laut yang menimbulkan kerugian laut sehingga banyak permasalahan hukum perdata ataupun hukum dagang yang meliputi hukum pengangkutan dan hukum asuransi sebagai hukum perdata khusus. Demikianlah materi topik ke-33 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.